Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 106. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Selama perjalanan ini, Mu Chen juga sudah mulai menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Jiuyu. Mu Chen tidak menyangka jika tugas itu terasa sangat berat dan juga sulit. Kali ini, api yang diberikan Jiuyu bukan lagi api 9 meter, melainkan api abadi. Kultivasi Jiuyu begitu brutal karena langsung mengerahkan keabadian di dalam tubuhnya untuk menembus tubuh dari Mu Chen. Hal ini yang membuatnya menemukan laut tertinggi dan mulai masuk untuk menyerbunya. Itu jelas membuat Mu Chen merasakan sakit yang begitu luar biasa. Namun Jiuyu selalu menarik api abadi jika melihat Mu Chen tidak kuat. Namun api itu kembali dimasukkan ketika energi spiritual di dalam tubuh Mu Chen mulai stabil lagi. Tak terasa waktu begitu cepat. Saat ini Mu Chen sudah memasuki hari ke-10 untuk perjalanan. Dan selama kurun waktu itu, setiap malam Mu Chen harus melalui mimpi buruk yang manfaatnya terasa begitu nyata bagi peningkatan energi spiritualnya. Namun, Mu Chen tidak ingin menyerah karena dia sendiri juga tahu penderitaan seperti apa yang Jiuyu alami ketika menyalurkan energi dari api abadi kepada tubuh Mu Chen. Meskipun pelatihan seperti ini terasa begitu sulit, namun beruntung perjalanan Mu Chen menuju ke benua Tianluo tidak terhambat sedikitpun, dan api abadi yang dimiliki oleh Jiuyu itu merupakan api yang berwarna hitam. Mu Chen juga memutuskan untuk tujuan utamanya saat ini, yaitu berkultivasi dan memperoleh info tentang buah kekosongan matahari yang agung serta daun ilahi abadi untuk Mu Chen bisa berlatih tubuh abadi di masa depan. Namun Mu Chen mulai memperoleh informasi jika kedua benda ini sangatlah langka. Perjalanan sekarang terus berlalu, tak terasa Mu Chen sudah melakukan perjalanan sekitar 1 bulan penuh. Dan kali ini Mu Chen telah melewati begitu banyak benua yang luas dengan ras-ras yang berbeda. Hal inilah yang membuat pengalaman Mu Chen menjadi jauh lebih luas. Latihan yang begitu keras dengan Jiuyu juga sudah mulai menampakkan hasil yang jelas. Mu Chen bersama dengan Jiuyu sedang berada di dalam benua yang bernama Benua Lian. Benua ini sendiri terlihat begitu luas, namun Mu Chen dan Jiuyu memutuskan untuk berada di luar benua karena malam ini adalah malam yang sangat penting bagi Mu Chen untuk memperkuat energi spiritualnya. Dalam keheningan, tiba-tiba Mu Chen berkata kepada Jiuyu jika dirinya ingin menggabungkan antara api abadi dan juga energi spiritual yang dia miliki. Jiuyu yang mendengarkan hal seperti itu cukup terkejut karena dirasa Mu Chen terlalu terburu-buru. Namun Mu Chen terus meyakinkan Jiuyu karena dia pikir ini merupakan waktu yang tepat. Jiuyu pada akhirnya menyetujui permintaan dari Mu Chen karena tidak bisa menolak keinginan bocah itu. Mu Chen mulai tersenyum penuh syukur dan juga perlahan mulai menutup matanya dengan pikiran yang sudah merasuk ke dalam lautan agung di dalam tubuhnya. Tubuh spiritual Mu Chen yang sudah berada di dalam lautan agung mulai muncul, yang kemudian mengembun seakan mulai bersembunyi di dalam sana. Mu Chen pun lalu bergumam, "Jiuyu, mari kita mulai." Mendengarkan ucapan dari seorang Mu Chen, membuat Jiuyu juga segera duduk bersila dan mengarahkan api abadi ke dahi dari Mu Chen. Api ini dengan ganas mulai masuk ke dalam tubuhnya dan menuju lautan agung milik Mu Chen itu. Sebuah lautan api yang tadinya hitam berubah menjadi ungu, perlahan mulai menyebar ke seluruh lautan agung. Perasaan panas mulai bisa Mu Chen rasakan karena api abadi yang berwarna ungu tersebut begitu mendominasi. Namun di dalam hati Mu Chen berjanji jika dia pasti akan bisa melebur semua energi yang ada meskipun terlihat begitu dominan. Di lautan agung yang begitu luas ini, ombak besar secara perlahan mulai datang
dan menyapu pada api abadi yang tadinya hitam lalu berubah menjadi ungu dan melayang di atas langit dari lautan agung ini. Saat Mu Chen mulai mengaktifkan sebuah serangan, siapa sangka jika api abadi ungu akan membentuk sebuah pilar-pilar untuk melawan serangan dari Mu Chen. Menyaksikan serangan seperti itu, Mu Chen tidak punya pilihan lain selain harus mengalahkan pilar-pilar api tersebut. Mu Chen pun dengan cepat membuka segel di tangannya dan mengarahkan pada lautan agung sehingga muncul sebuah pusaran yang mengarah untuk menyedot pilar api yang akan datang. Pada akhirnya, tabrakan energi dari dua kekuatan ini terasa begitu dahsyat. Tak berapa lama, terjadilah kontak lagi antar kekuatan spiritual milik Mu Chen dan pasti akan menguap jika sampai terkontaminasi oleh api ungu itu. Melihat adegan seperti ini, Mu Chen masih tetap tenang. Dia membentuk segel baru di tangannya untuk mengendalikan energi spiritual yang semakin melonjak. Namun karena api abadi yang berwarna ungu mulai terasa begitu panas, energi yang berada di lautan agung juga terasa semakin menipis, bahkan terancam dari kehancuran. Kondisi Mu Chen sekarang jauh dari kata baik-baik saja. Baju yang dia gunakan sudah mulai berubah menjadi compang-camping, dahinya penuh dengan keringat. Bahkan platform batu yang berada di bawah tubuh Mu Chen yang dia duduki saat ini sudah mulai menunjukkan sebuah keretakan. Sementara itu Jiu Yu sudah tidak mengarahkan energi dari api abadi ungu melalui dahi Mu Chen lagi. Namun dia bisa melihat jika Mu Chen sekarang raut wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Pasti dia sudah mengalami kesulitan ketika menggabungkan energi spiritual dengan api abadi ungu yang ada di dalam tubuhnya. Keberhasilan seperti ini hanya bisa ditentukan dari kegigihan Mu Chen untuk bisa melewatinya. Jiu Yu sebenarnya merasa kasihan, namun dia tidak bisa membantu apapun. Sementara itu sosok dari Mu Chen sudah mulai merasakan jika pandangan matanya mulai kabur dengan badan yang rasanya sungguh lemah. Mu Chen tahu jika api abadi kali ini jauh lebih kuat karena tidak hanya membakar energi spiritual, namun juga menggerogoti setiap bagian tubuhnya. Dengan pikiran yang sebenarnya sudah tidak mau sadar, Mu Chen mencoba untuk tetap bertahan. Dia tidak ingin jika dirinya harus merelakan lautan agungnya terbakar dalam kobaran api abadi. Sekarang jiwa dari Mu Chen yang berada di dalam lautan agung itu mulai meredup dengan kabut tebal yang semakin menyelimuti di sisinya. Namun Mu Chen masih tidak ingin menyerah. Tapi siapa sangka dan siapa yang tahu jika pikiran Mu Chen semakin lama merasakan sebuah kebingungan yang tidak ada ujungnya. Melihat wajah dari Mu Chen yang sudah tidak merasakan sakit tapi digantikan dengan raut wajah bingung, justru membuat Jiu Yu bertambah khawatir. Alasan kekhawatiran itu sendiri adalah karena Jiu Yu tahu apabila hal ini terjadi maka Mu Chen tidak akan bisa bangun dan menemukan jati dirinya. Namun sayang sekali karena Jiu Yu tidak bisa terlalu ikut campur dalam hal ini karena bisa menyebabkan Mu Chen terluka parah. Jiu Yu mulai memejamkan matanya dan masuk dalam ikatan dengan Mu Chen. Dia meminta Mu Chen untuk segera bangun. Mendengarkan suara ini, mata Mu Chen secara perlahan mulai terbuka dengan kabut di depannya yang mulai menghilang karena tertiup angin yang datang. Setelah kabut itu benar-benar menghilang, Mu Chen bisa melihat dengan jelas jika laut yang agung miliknya berubah warna menjadi ungu cerah. Menyaksikan hal seperti ini jelas Mu Chen merasa senang karena dia pada akhirnya berhasil menggabungkan energi spiritual dengan api abadi ungu. Jiu Yu yang menyaksikan jika wajah Mu Chen sudah normal kembali, dia merasa sangat bersyukur dan dia yakin jika sekarang Mu Chen pasti sudah berhasil. Tak berapa lama, mata dari Mu Chen pun mulai terbuka. Dengan senyuman yang mengembang di wajahnya, dia berkata, "Jiu Yu,
Akhirnya aku berhasil juga. Mendengarkan kata-kata seperti itu, Jiuyu jelas merasa sangat bahagia atas keberhasilan Mu Chen. Di sisi lain, Mu Chen merasa jika kekuatan spiritual miliknya sekarang sudah mulai lebih bisa dikontrol. Hal ini adalah kabar yang sangat bagus. Setelah energi spiritual Mu Chen mengandung api abadi ungu, kemungkinan besar orang yang bisa menerima serangan Mu Chen hanya sedikit. Dan apabila mereka benar-benar menerima serangan seperti ini, kesulitan mungkin akan dirasakan. Meskipun Mu Chen belum mencapai tingkatan pertama dari alam tertinggi, namun Jiuyu yakin bahwa saat ini orang yang sudah berada di tingkatan pertama alam tertinggi ketika melawan serangan Mu Chen pasti tidak akan berhasil. Mendengarkan ucapan dari seorang Jiuyu, jelas Mu Chen menjadi lebih bersemangat untuk lebih kuat di masa depannya, sehingga dia mampu menyempurnakan tubuh abadi. Detik berikutnya raut wajah Mu Chen terlihat cukup muram, karena dia tahu bahwa buah kekosongan matahari agung dan juga daun ilahi abadi bukan sesuatu yang mudah untuk ditemukan. Karena setelah melewati puluhan benua, baik dirinya ataupun Jiuyu masih belum mendapatkan informasi mengenai dua benda tersebut. Tapi Jiuyu yakin jika nanti mereka tiba di dalam benua Tianluo, pasti akan bisa mendapatkan informasi ini. Tak berapa lama Jiuyu juga mengatakan, jika di dalam benua Tianluo terdapat kolam emas Daluo di wilayah surgawi Daluo. Kolam emas ini sendiri merupakan salah satu dari harta karun yang cukup kuat untuk membuat dharma karya tertinggi. Tidak bisa dihancurkan karena mengembangkan cahaya keemasan yang tidak terbatas. Namun, mereka jelas tahu sampai saat ini hanya ada sedikit orang yang mampu mengembangkan cahaya emas itu. Jiuyu meminta pada Mu Chen untuk mengikutinya masuk ke dalam kolam emas tersebut. Ketika mereka sudah sampai di benua Tianluo, setahu Jiuyu, kolam itu akan dibuka 3 tahun sekali dengan pembatasan jumlah peserta dan hanya mereka yang setingkat dengan komandan yang bisa masuk ke dalamnya. Mendengarkan hal seperti ini, jelas Mu Chen mengetahui jika dia harus bisa menjadi setingkat komandan untuk memasuki kolam emas. Namun itu adalah hal yang cukup mustahil dilakukan, karena untuk menjadi seorang komandan harus bisa mencapai alam tertinggi. Mu Chen merasa ragu karena bahkan saat ini dirinya belum mencapai tingkat pertama dari alam tertinggi. Namun Mu Chen akan tetap mencoba karena dirinya ingin menjadi orang terkuat di dalam dunia ini. Maka seharusnya hal kecil tidak menjadi penghalang baginya. Mu Chen tahu jika Jiuyu di alam Daluo merupakan salah satu raja dari 9 raja Nine Netherbird yang ada. Namun Mu Chen juga yakin jika Jiuyu tidak akan bisa mengambil keputusannya sendiri. Setelah selesai berkultivasi, Jiuyu dan juga Mu Chen memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan yang begitu panjang, Mu Chen telah melewati begitu banyak benua hingga saat ini dia telah sampai di benua Sang. Portal teleportasi yang ada di dalam benua Sang inilah yang langsung menghubungkan dengan benua Tianluo. Di sini semua orang berkumpul karena benua ini terdapat begitu banyak harta karun yang tersimpan dan juga diperjualbelikan. Meskipun ada beberapa pedagang yang terlihat tidak meyakinkan, namun para pembeli itu tetap membeli asal mereka memiliki uang yang cukup. Bahkan saat ini wajah Mu Chen terlihat begitu tenang dan juga senang karena adanya informasi mengenai buah kekosongan matahari agung dan juga daun ilahi abadi untuk bisa melatih tubuh matahari abadi milik Mu Chen. Tidak lama kemudian Mu Chen bersama dengan Jiuyu sudah mulai masuk ke dalam tempat lelang
Mereka bisa melihat jika ada begitu banyak orang hebat yang telah memasuki tempat ini, dan tempat lelang itu sendiri merupakan salah satu yang terkenal di dalam dunia karena memiliki peraturan yang begitu ketat hingga tidak ada yang berani mencuri barang ataupun berbuat keributan di dalam tempat lelang tersebut. Bahkan saat ini Mu Chen bisa melihat adanya formasi spiritual yang telah melindungi tempat itu. Mu Chen ada di pusat dari benua Shang, yakni kota Shangcheng. Jiu Yu kemudian mengajak Mu Chen untuk segera pergi. Dia yakin jika dua benda yang Mu Chen cari pasti ada di dalam pelelangan itu. Namun untuk bisa mendapatkannya jelas bukan hal yang mudah. Mu Chen juga mengetahui jika mayoritas yang datang ke tempat pelelangan merupakan orang-orang kaya yang mau membayar dengan harga mahal. Dan Mu Chen juga paham untuk bisa mendapatkan dua benda yang dia cari pasti cukup sulit dilakukan. Meskipun dia sudah membuka mangkok pengumpul roh dengan bantuan Jiu Yu, namun jumlah yang berada di dalam mangkok pengumpul spiritual atau pengumpul roh itu belum tentu akan cukup untuk membayar. Jiu Yu memutuskan untuk menenangkan Mu Chen yang sedang gelisah dan memilih untuk segera masuk ke dalam tempat lelang yang lebih dalam lagi. Meskipun saat ini mereka melihat begitu banyak toko yang menjual barang-barang menarik, namun tujuan utama mereka tetap menuju ke dalam balai lelang. Di saat menuju ke tempat tersebut, di dalam perjalanan Mu Chen melihat keributan antara bocah kecil dan juga seorang penjual bertubuh gemuk. Bocah kecil itu tidak sengaja memakan buah spiritual berusia ratusan tahun, namun dia tidak membawa cairan roh tertinggi untuk membayarnya. Hal inilah yang menjadikan sang penjual bertubuh gemuk menjadi marah dan kemudian ingin keluar membawa pengawalnya. Namun dengan cepat, bocah kecil yang merupakan anak gadis itu berkata, jika suatu hal terjadi pada dirinya, maka sang ayah pasti akan meruntuhkan tempat ini. Ketika penjual gemuk itu ingin mengambil tindakan, Mu Chen dengan cepat mulai melemparkan cairan roh tertinggi untuk menolong gadis kecil itu. Melihat adegan seperti ini, sang gadis kecil berterima kasih dan kemudian dia memperkenalkan diri kepada Mu Chen bahwa namanya merupakan Lin Jing. Gadis bernama Lin Jing ini kemudian berjanji pada Mu Chen bahwa dia pasti akan mengembalikan cairan roh tertinggi yang sebelumnya dimiliki Mu Chen untuk menolongnya. Dan jika kalian merupakan pengikut setia dari cerita Lindong Wudong Qiangun, maka kalian akan tahu apabila Lin Jing ini merupakan anak perempuan dari Lindong. Mu Chen dan juga Jiu Yu pun segera melanjutkan perjalanan. Namun selama di dalam perjalanan ini, Jiu Yu berkata jika ada yang aneh dengan gadis bernama Lin Jing tersebut. Jiu Yu yakin jika gadis itu lebih muda dari Mu Chen, namun memiliki kekuatan yang tidak jauh lebih lemah dari Mu Chen saat ini. Mu Chen mengatakan jika dirinya tadi murni ingin memberikan bantuan tanpa melihat kekuatan yang dimiliki gadis Lin Jing. Saat ini, sebuah bangunan besar yang diyakini sebagai tempat balai lelang telah berada di depan mereka. Balai ini terlihat begitu ramai dengan fluktuasi dari artefak dewa yang terpancar keluar begitu indah. Sekarang baik Mu Chen maupun Jiu Yu sudah berada di dalam balai lelang tersebut. Tidak lama kemudian Jiu Yu sudah kembali ke sisi dari Mu Chen dengan membawa 2 tiket lelang yang dibeli dari seorang wanita di loket penjualan tiket. Tak berapa lama Mu Chen mulai mengedarkan pandangan untuk mencari tempat duduk, namun dia gagal fokus dengan rombongan yang cukup menarik pusat perhatiannya. Jiu Yu yang tahu arah pandangan dari Mu Chen berkata jika itu merupakan kelompok dari sekte rubah abadi. Melihat hal ini jelas Mu Chen tahu jika gadis yang berdiri paling depan pasti bukan orang sembarangan karena dikawal oleh seorang makhluk tertinggi
yang telah mencapai level keempat. Melihat bahwa ada yang memperhatikan dirinya, membuat sang gadis dari sekte rubah abadi ini juga mengalihkan pandangannya pada Mu Chen dan juga Jiuyu. Lalu dia bertanya pada salah satu pengawal yang berada di sampingnya, "Paman, sepertinya aku tidak pernah melihat dua orang itu sebelumnya di dalam benua Seng ini." Dengan cepat sang paman pun menjawab, "Aku juga kurang tahu, namun kau harus berhati-hati karena perempuan itu tidak lebih lemah dari diriku." Sedangkan bocah laki-laki itu seharusnya sudah memasuki level alam tertinggi. Mendengarkan jawaban ini, gadis cantik dari sekte rubah abadi hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengerti. Di sisi lain tak berapa lama, ada sekelompok pemuda yang mencoba mendekati Jiuyu dan juga menggodanya, lalu mengajak untuk menonton acara lelang bersama-sama saja. Namun Jiuyu yang memperhatikan hal seperti ini, dia mulai tidak suka dan kemudian melayangkan tatapan mata yang menyeramkan hingga membuat sekelompok pemuda itu ketakutan, tidak berani meremehkan Jiuyu lagi. Setelah para pemuda itu pergi, Jiuyu yakin jika mereka merupakan pemuda yang berasal dari istana Tian Xuan dan juga salah satu istana di dalam benua Tian Luo. Detik berikutnya Jiuyu menoleh ke arah belakang dan kemudian dia tidak menyangka jika gadis yang bernama Lin Jing sampai saat ini masih terus mengikuti Mu Chen dan juga Jiuyu. Sekarang Mu Chen bersama dengan Jiuyu sudah menemukan tempat yang pas untuk mengikuti acara lelang yang akan segera dimulai. Namun sebelum itu gadis yang bernama Lin Jing juga terus meminta belas kasihan kepada Mu Chen untuk menolongnya. Karena merasa kasihan, Jiuyu pun memutuskan untuk membiarkan gadis itu mengikuti Mu Chen dan juga dirinya, asalkan tidak membuat banyak masalah yang bisa merugikan mereka berdua. Setelah duduk, Lin Jing pun mulai mengobrol begitu banyak dengan Mu Chen. Seiring berjalannya waktu, Mu Chen juga mulai bisa merasakan gelombang kekuatan yang datang. Namun Jiuyu berkata jika lawan yang saat ini paling sulit adalah istana Tian Xuan. Selain memiliki begitu banyak cairan roh tertinggi, Jiuyu juga yakin jika pemuda yang berada di depan itu sudah mencapai alam tertinggi tingkat kelima. Sekarang baik Mu Chen maupun Lin Jing mulai tidak suka dengan kelompok dari istana Tian Xuan. Tak berapa lama, pemandu acara lelang pun datang. Orang ini merupakan seorang lelaki tua dengan rambut putih yang menempati peringkat ketiga. Orang tua itu kemudian mulai menjelaskan jika dirinya hanya akan mengeluarkan 10 barang lelang. Namun dia yakin jika barang-barang ini bukanlah barang sembarangan. Mendengarkan kata-kata seperti itu, jelas Mu Chen mulai tersenyum karena dia begitu penasaran dengan barang apa yang akan dikeluarkan. Orang tua pemandu lelang itu tidak ingin membuang banyak waktu. Orang tua tersebut mengeluarkan sebuah bola yang di dalamnya berisi sebuah pesawat kecil. Orang tua pemandu yang bernama asli Mo King ini mulai menjelaskan jika benda ini sebenarnya adalah pesawat luar angkasa, sebuah artefak kelas rendah yang menjamin soal kecepatan. Dia juga menambahkan jika artefak ini akan dijual dengan harga senilai 2.000 cairan spiritual tertinggi. Mu Chen tidak berminat untuk membeli benda ini karena dia masih mengincar dua benda yang ingin dia dapatkan, dan tidak lain adalah buah kekosongan matahari agung dan juga daun ilahi abadi. Sekarang Mu Chen hanya melihat sampai artefak itu terjual seharga 3.100 cairan spiritual tertinggi. Setelah benda pertama terjual, orang tua yang bernama Mo King segera mengeluarkan benda kedua, yaitu giok api surgawi yang mulai dijual dengan harga 1.000 cairan spiritual tertinggi. Mu Chen masih tidak berminat juga
Namun Lin Jing melihat benda itu dengan penuh mata berbinar, tapi dia tidak mungkin untuk meminta tolong pada Mu Chen supaya membelikan benda itu. Harga penawaran dari batu giok api surgawi itu terus naik dari harga awal yang tadinya 1.000 menjadi 2.300 karena begitu banyak orang yang menginginkan benda ini. Orang tua bernama Mo King hampir saja menekan bel bahwa tidak akan ada lagi tawar-menawar. Namun karena Mu Chen melihat jika Lin Jing terus memperhatikan benda itu, akhirnya Mu Chen pun mulai mengangkat tangannya dan dia pun memberikan tawaran dengan harga 2.500 cairan spiritual tertinggi. Hal ini jelas membuat semua orang terkejut, terutama Lin Jing. Dia tidak menyangka jika Mu Chen akan membantunya kali ini. Dengan cepat Lin Jing segera mengucapkan terima kasih karena benda tersebut akan sangat bermanfaat untuk mengolah tubuh Dharma Karya Giok Surgawi dari seorang Lin Jing. Mendengarkan hal seperti ini jelas Jiu Yu merasa apabila Lin Jing memang bukan gadis biasa karena ternyata gadis ini mampu mengembangkan tubuh Dharma Karya Giok Surgawi. Meskipun tubuh ini tidak sekuat tubuh Dharma Karya tertinggi, namun hal itu jelas sudah cukup untuk orang yang baru saja memasuki alam tertinggi. Namun Mu Chen tidak memiliki pemikiran sejauh Jiu Yu karena memang Mu Chen tidak terlalu paham tentang apa yang dimaksud sebagai tubuh Dharma Karya. Tak berapa lama gadis yang bernama Lin Jing mulai mengatakan, "Kakak, aku tidak ingin berhutang budi pada siapapun, maka aku akan memberikan liontin ini padamu." Di dalam liontin tersebut terdapat cairan yang mengalir dengan fluktuasi energi yang cukup menakutkan. Lin Jing berkata bahwa liontin ini adalah batu giok spiritual pelindung dan batu ini akan aktif dengan sendirinya ketika Mu Chen dalam keadaan yang berbahaya. Jika kekuatan lawan tidak lebih dari tingkat kelima, maka batu ini akan bisa melindungi dari serangan yang paling mematikan. Mendengarkan hal seperti ini jelas Mu Chen dan juga Jiu Yu cukup tercengang karena barang yang nampak begitu sederhana memiliki manfaat yang sangat besar. Dengan cepat Mu Chen tidak mau menerima batu giok itu yang berupa liontin karena dia jelas mengetahui jika liontin tersebut pasti jauh lebih berharga jika dibandingkan dengan batu giok api surgawi. Giok tersebut yang berupa liontin ini diberikan dari keluarga Lin Jing pasti untuk memberikan perlindungan pada gadis itu. Namun Lin Jing mengatakan jika dirinya masih memiliki gelang giok pelindung. Melihat hal ini, akhirnya Mu Chen mau tidak mau harus menerima liontin pemberian dari Lin Jing. Saat pembicaraan antara dirinya dengan Lin Jing berlangsung, setidaknya sudah ada 3-4 barang yang dilelang. Namun belum ada satupun barang yang Mu Chen cari muncul di tempat ini. Tak berapa lama Pak Tua Mo King tersebut mulai mengeluarkan buah yang terbakar dengan api berwarna putih dan memancarkan cahaya begitu kuat. Tidak lain itu merupakan buah kekosongan matahari agung dan harga awalnya dilelang dengan 7.000 cairan spiritual tertinggi. Mendengarkan harga awal sudah setinggi itu jelas membuat Mu Chen cukup terkejut karena pasti akan ada begitu banyak orang yang ikut di dalam pelelangan ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen akan bisa mendapatkan benda itu karena sudah dia cari-cari selama ini? Dan mungkinkah Mu Chen memiliki cairan spiritual tertinggi untuk bisa membayarnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.